Rahayu saudara-saudara jiwa Tosana di Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Krisari Channel Jakarta. Agak sedikit sengau, flu. Suatu hal yang biasa, tanda untuk tubuh sedikit harus dikurangi aktivitasnya. Mari kita buka seperti biasa dalam doa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan yang terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Amin. Pada edisi bulan Suro, tayangan ke-79 hadir. Kali ini sedikit bicara agak berbeda, tapi tetap ulasan tentang keris, harus ada review kerisnya. Namun topik yang saya bawakan kali ini adalah para pemangku kepentingan perkembangan budaya Tosanaji Nusantara. Kenapa ini penting? Karena ini adalah kerangka dasar di mana tumbuh atau tidaknya sesuatu perkembangan Tosanaji itu, kita harus tahu siapa para pemangku kepentingan perkembangan budaya ini. Sehingga kalau ada suatu simpul yang kurang di mana, disitulah yang harus kita benahin. Diharapkan ending dari cerita ketika semuanya oke, perkembangannya juga akan oke. Kalau kita bicara tentang masalah pemangku kepentingan, yang pertama masyarakat dunia. Saya pikir melalui PBB, Badan Dunia, yang melalui divisinya yaitu UNESCO, pada tanggal 25 November 2005 telah memberikan suatu penghargaan dan pengukuhan keris Indonesia, atau kita sebut keris Nusantara. Kalau namanya dari UNESCO, Badan PBB sudah memberikan sesuatu penghargaan 15 tahun yang lalu. Menurut saya itu adalah sebuah modal besar, modal dasar yang sangat besar untuk perkembangan Tosanaji itu. Namun saya nilai dalam 15 tahun ini tidak ada sesuatu hal yang berarti, padahal modal dasar itu sudah ada. Ketika kita bicara tentang percaturan tentang di muka bumi ini, kita itu tidak terasa kalau kita ini sedang terjajah. Coba lihat mobil Anda, handphone Anda, jam Anda, sepatu Anda. Rasanya semuanya suatu merek internasional, mungkin sangat minim sekali merek Indonesia. Itu menandakan secara kekuatan teknologi kita ini terjajah. Memang negara ini bisa menjajah negara yang lain melalui suatu keunggulan. Lah, mari kita introspeksi pada diri kita, keunggulan kita di mana? Sebenarnya budaya itu adalah keunggulan kita. Salah satu kesempatan buat kita untuk bisa menjajah negara yang lain sebenarnya melalui budaya ini. Cuman yang namanya modal dasar itu tidak bisa digunakan dengan baik, ya akhirnya kita menjadi terjajah, menjadi negara konsumen, tidak pernah melakukan sesuatu ekspor tentang yang terkait dengan suatu budaya. Padahal kalau mau goodwill itu ada, itu bisa. Jadi menurut saya ini sesuatu hal yang kita harus syukuri dulu. Modal pertama dari UNESCO, Badan PBB yang telah memberikan pengakuan kita. Sayangnya di area modal dasar yang kuat tadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti masih ada yang bisa kita kuatkan. Pemangku kepentingannya bisa sang empu yang membuat keris, meranggi yang beresin rangka-rangka tadi, sang penjamas. Ya saya hanya bisa berharap teruslah berkarya atas peran yang Anda emban. Karena bagi saya itu semua adalah peran anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ikhlaskan Anda menerima peran itu agar Anda tulus menjalaninya dan Anda bisa sabar untuk menjalaninya. Hasil akhirnya pasrahkan kepada Tuhan. Pemangku kepentingan yang selanjutnya yaitu adalah pedagang. Saya menggunakan pakaian
kapten. Ini untuk komunitas pebursa keris Nusantara. Saya hanya ingin mengajak kepada teman-teman pedagang, jangan lupa yang kita perdagangkan itu adalah benda budaya. Karena yang kita perdagangkan benda budaya, tolong, menurut saya, jualah benda budaya ini dengan cara yang berbudaya juga, dengan standar etika yang sangat tinggi. Menurut saya itu harus kita lakukan, kita sebagai pedagang. Jadi jangan sampai pada akhirnya kita sebagai pedagang barang budaya malah kita menjualnya dengan tanpa berbudaya. Mari kita tetap junjung standar tinggi etika penjualan berdasarkan basis budaya, karena yang kita pasarkan adalah benda budaya. Terus pemangku kepentingan yang lainnya menurut saya kolektor. Saya berikan apresiasi yang tinggi pada Anda semua. Tanpa Anda sebenarnya perkembangan budaya ini tidak begitu berkembang dengan baik. Namun sebelum barang itu nyampe ke tangan Anda, kita tahu bahwa bagaimana orang yang menggali tanah yang ketemu keris, atau orang yang kerjanya nyelam ke sungai Musi atau sungai Brantas yang mendapatkan artefak pusaka tadi, kemudian direstorasi, dibaiki oleh tukang jamas, dibuat suatu tukang meranggi, dibawa kepada seorang pedagang, dan pedagang memasarkan kepada Anda. Jadi menurut saya kolektor menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam mata rantai kepentingan usaha ini, karena tanpa Anda semua akan sia-sia. Namun harapan saya, karena Anda kolektor benda seni, saya hanya berharap jadilah seorang kolektor yang kondusif untuk perkembangan budaya ini. Karena kalau ada urusan antara pedagang dan pembeli, Anda sebagai kolektor, interaksi itu selalu menimbulkan suatu masalah, sesuatu hal yang biasa saja dan selalu terjadi. Mari kita selesaikan secara baik-baik. Jangan sampai penyelesaiannya ujungnya menjadi tidak kondusif ke kepelestarian benda budaya ini, karena cara penyelesaiannya jadi tidak baik. Untuk itu harapan saya, jadilah seorang kolektor yang kondusif untuk perkembangan budaya ini. Jadi harusnya gampang sajalah. Kalau Anda ketemu barang yang tidak berkualitas menurut Anda, tinggalkan. Selesai. Kalau Anda ketemu seseorang pedagang yang menurut Anda standar pelayanan tidak baik, tinggalkan. Selesai. Dan ketika Anda menemukan sesuatu mahar yang menurut Anda ya, ini mahal, ya tinggalkan. Karena keris itu suatu perjodohan, yang namanya mahal juga relatif. Sesuatu mahal bagi Anda belum tentu mahal buat yang lain. Dan pastinya keris nanti akan ketemu jodoh tuannya masing-masing. Tapi ketika Anda memandang ini sesuatu hal yang mahal, tinggalkan saja. Jadi menurut saya, biarkan semua berproses secara baik. Jangan terlalu, ya menurut saya, bombastis ketika ada suatu masalah. Kita blow up di sosmed, apalagi sesuatu dasar masalah itu tidak jelas, ujungnya menjadi tidak kondusif perkembangan budaya ini. Saya tetap percaya masalah harus diselesaikan dan pasti ada jalan keluarnya. Tapi gimana penyelesaiannya agar tidak merusak sendi-sendi perkembangan budaya itu sendiri. Selanjutnya adalah masyarakat umum. Saya anggap yang tidak terfokus dengan hobi, tapi masyarakat umum. Saya hanya ingin mengingatkan, kita semua ini terlahir di bumi Nusantara. Jadi ada suatu pepatah yang kuat mengatur kita. Bumi yang dipijak, langit yang kita junjung. Kita terlahir di Nusantara.
ya memang ada tugas peran kita untuk mengangkat langit Nusantara ini. Banyak faktor yang bisa Anda lakukan. Namun saya hanya bisanya mengangkat langit Nusantara dari budaya bukan secara global, tapi hanya dari sisi budaya Tosanaji. Jadi kembali lagi kepada masyarakat umum, mari kita bantu kesejahteraan negara ini melalui mengangkat langit Nusantara ini. Jadi terhadap masyarakat umum, karena kita sama-sama terlahir di bumi ini, mari benar-benar kita ikut berkontribusi dan berpartisipasi untuk perbaikan budaya ini. Kadang saya pun juga agak merasa kalah ya sama saudara kita di Malaysia. Wong orang Kitanan saja itu tidak hanya dari si yang punya hajat, tapi tamu yang datang pun juga udah mengenakan pakaian adat Melayu. Mulai dari pakaian sorjanya, kemudian dari songket untuk sarungnya, celananya, sampai alas kakinya, sampai yang namanya topinya, bahkan diselipkan yang kita sebut dengan pusaka-pusaka Melayu. Apalagi di pernikahan, lebih besar lagi. Namun kalau di Indonesia ini kadang-kadang kita merasa kurang top kalau tidak ikut pernikahan, tidak menggunakan jas ala Eropa dan Amerika. Jadi akhirnya jangan heran kalau perkembangan dunia Tosanaji lebih maju di Malaysia ketimbang di kita, padahal asalnya adalah dari kita. Saya hanya membayangkan kalau ketika semua orang di Indonesia atau satu keluarga punya satu Tosanaji, ketika kita sudah punya, pasti menurut saya ikatan batiniah bangsa di antara kita pasti sangat kuat. Namun saya sadar itu sesuatu hal yang sulit. Karena di sana kemarin saya juga sempat dengar ada keris yang di Gerindra dipotong-potong itu, orang menanggapinya biasa-biasa saja. Bahkan ada masyarakat yang rela menyumbangkan kerisnya untuk dipotong karena menurut dia menghadapi sesuatu situasi yang dilematis karena katanya musyrik dan syirik. Buat saya hanya ingin mengajak review aja kali ini. Ini tombak ini bernomor 4699, hampir 4700. Rangka ukirnya cantik sekali. Mari kita lihat dalamnya. Tombak secara dapur seperti ini kita sebut dapur godong pring. Namun kalau kita lihat dapur godong pringnya ini, terlihat ada pamor miring yang kita sebut dengan ron kenduru. Kalau di Madura disebut dengan bulu ayam. Di seputaran pamor ron kenduru tadi ada wengkonnya. Dan ini tangguh menurut saya adalah Madura Poso. Berarti Madura era Majapahit. Mari kita lihat filosofinya. Ron kenduru ini adalah pamor yang bersudut-sudut. Sehingga secara filosofi untuk membatasi tuannya agar tidak melakukan tindakan yang tercela. Karena doanya tidak membuat tuannya menjadi tidak tercela, akhirnya baru tumbuh yang kita sebut dengan kewibawaan. Dan wengkonnya winengku itu semoga Tuhan selalu memberikan suatu perlindungan secara menyeluruh. Jadi secara filosofi doanya dari yang namanya ron kenduru wengkon tangguh Madura Poso ini adalah isinya doa agar tuan pemilik pusaka ini senantiasa dijauhkan dari tindakan yang tercela dan tidak terpuji, agar bertumbuh
kewibawaannya, dan dalam perjalanannya wengkon semoga Tuhan melindungi. Kalau dalam pusaka ini isinya adalah hanya doa, ujungnya terkabul atau tidaknya itu urusannya Tuhan Yang Maha Kuasa, betul? Ini sama dengan doa-doa yang lainnya, cuma ini doa ini terselip di dalam tombak besi ini, bukan tulisan dalam kertas tertentu, tapi sama-sama doa. Jadi kalau isinya doa, pertanyaan saya kembali kepada kita. Yang namanya letaknya musyrik dan syirik jadinya di mana? Bagi saya, doa itu universal. Saya sangat yakin Tuhan itu maha luar biasa semuanya. Jangankan Anda berdoa dengan sesuatu bahasa tertentu, nggak usah ngomong dalam batiniah Anda aja, Tuhan maha tahu. Jadi kembali lagi, kalau dalam Kristus isinya adalah doa, di mana letak musyrik dan syiriknya ini semua? Ya kalau mungkin lebih jelas, marilah kita belajar sejarah. Belajar dari suatu sejarah, Anda harus ingat, baru sekitar abad 1 masuknya agama Buddha dari daratan China sana. Abad 2 sekitar 23 masuknya Hindu dari India sana. Abad ke-15 khusus untuk Jawa ya, masuknya Islam. Seiring dengan orang Eropa hadir, abad 16-17 masuknya agama Kristen dan Katolik. Pertanyaannya, sebelum abad 1 itu, apakah di Nusantara ini tidak ada agama? Untuk agama yang masuk ke Indonesia, saat itu Indonesia memang belum ada. Tapi menurut saya, agama itu adalah suatu ajaran untuk mengesahkan Tuhan. Jadi kalau ada suatu pitutur, ada kawero, ada pembelajaran untuk agar orang dinasihatin ingat kepada keesaan Tuhan, menurut saya itu sudah areanya yang kita sebut dengan agama. Saya nggak bicara di Sumatera atau di Kalimantan, saya pahamnya di Jawa. Saat itu ada suatu agama Jawa yang sangat tua, namanya Kapitayan. Dalam masyarakat itu yang dituakan itu namanya resi atau dansang empu. Jadi ketika masyarakat punya masalah, datanglah kepada empu tadi. Sayangnya empunya membuat dalam satu bentuk tosanasi dengan dapur dan pamor tertentu. Namun patut diduga isi dari dapur dan pamor keris tersebut adalah isinya doa untuk menyelesaikan masalah orang yang datang tadi. Jadi kembali lagi, sejak sebelumnya itu sudah kita pahami yang seperti itu. Jadi menurut saya sangat penting agar kita memahami, jangan sampai salah kita mengartikan ini semua. Misalnya orang yang mulai berpikir, kalau begitu ini agama keris itu agama Hindu ya yang di Jawa, yang keris dari Sumatera agama Buddha. Salah juga. Karena Buddha di China sana peralatan tempurnya cuma hanya sebatas pedang sama tombak, keris tidak ada. Di India asalnya Hindu sana, keris juga tidak ada. Yang ada cuma gada, macam cakra, pedang, tombak, busur. Jadi menurut saya di sini marilah kita belajar lebih komprehensif tentang yang kita sebut dengan agama agar kita tidak berbenturan. Jadi sekali lagi, keris itu adalah budaya asli bangsa ini, budaya nenek moyang kita. Jadi ketika terkait dengan unsur ini, saya hanya ingin menyampaikan, ketika kita dalam gelap, itu sulit loh membedakan gula, kristal garam,
dan pasir itu susah dibedakan. Sama seperti seseorang yang sedang memegang gajah, kalau dianggap itu adalah keyakinan dia. Kalau dia memandang yang namanya ekor, saya tanya, Tuhan itu seperti apa? Dia kecil, dia bisa kibas-kibas, ada bulu-bulunya. Kalau megangnya adalah telinga, kayaknya dia Tuhan itu seperti besar. Jadi menurut saya, di dalam kegelapan seperti orang buta seperti tadi, kita akan salah mengartikan yang kita sebut dengan Tuhan. Jadi saya cuman hanya sharing suatu hal yang sederhana. Dalam pencarian manusia terhadap Tuhan, itu bisa dilihat dari apa yang diyakininya tentang Tuhan, dan terbaca dari doa-doa yang dilantunkannya. Kalau mereka mencarinya Tuhan lewat jalan ego, ya dia akan bertemu ego dalam dirinya yang dia anggap sebagai Tuhan. Makanya kalau mencari Tuhan dengan jalan ego, akan keluarlah ego itu. Ada kemarahan, ada kebencian, ada iri dengki, dan kadang ada yang kita sebut dengan penghakiman terhadap sesama, yang sehingga akhirnya Kris gak ada salahnya apa-apa, dipotong-potong karena menurut dia itu salah. Kalau bicara tentang masalah Kris, marilah kita sedikit belajar sejarah juga. Sejarah dari seorang yang saya kagumi. Tanpa dia perkembangan Islam di tanah Jawa tidak akan berhasil, yaitu adalah Sunan Kalijogo. Bagaimana dia mendampingi Raden Patah untuk berdiplomasi dengan bapaknya Brawijaya, yang akhirnya mendapatkan posisi tawar yang terbaik. Itu merupakan cikal bakal pertumbuhan Islam. Dan bagaimana dia bernego dengan Hadiwijoyo agar Pemanahan mendapatnya haknya setelah mengalahkan Bupati Haryo Penangsang untuk mendapatkan jatah di Mataram. Itu juga atas kerjasama dari pengaruh Sunan Kalijogo. Tidakkah Anda tahu Sunan Kalijogo yang mati-matian mensyiarkan tentang Islam yang akhirnya menjadi berkembang luar biasa di tanah Jawa seperti ini? Dia di pinggangnya ada keris carubuk andalan dia. Kenapa nggak keris itu yang Anda potong-potong? Jadi menurut saya, sekali lagi, kalau kita mencari Tuhan melalui jalan ego, ya ceritanya semuanya serba pembenaran. Sebab mereka mencari pembenaran di dalamnya yang digenggam sebagai sebuah kebenaran. Ya cirinya biasanya orang-orang seperti ini, terang cahaya kebenaran, nuraninya ditutupi oleh ego tadi, yang akhirnya yang timbul cuman hanya pembenaran saja. Nah, orang seperti ini menurut saya kehidupannya akan terbentur di sana sini dengan banyak hal. Untuk ini saya hanya ingin mengajak bareng-bareng, yuk marilah kita mencari Tuhan lewat jalan kebeningan hati. Dari situ pasti ego akan dikalahkan oleh terangnya pengetahuan hati nurani. Jadi sekali lagi, untuk masyarakat, pastikan bumi yang kita pijak, langit yang kita junjung, kita jangan sampai lupa pada asal kita ini terlahir dari mana dan punya peran untuk serta mengangkat langit Nusantara ini. Pemangku kepentingan yang terakhir yang tidak kalah penting menurut saya adalah pemerintah. Saya seseorang sarjana ekonomi,
ngerti tentang situasi ekonomi. Saya tidak menuntut pemerintah untuk membantu aspek anggaran untuk mengangkat budaya Tosanaji. Kalau kita mau ngomong jujur, negara kita itu masih miskin secara anggaran. Masih ada prioritas untuk kepentingan yang lebih penting. Tapi saya tidak menginginkan dari pemerintah itu yang namanya anggaran. Yang saya harapkan adalah goodwill, policy berupa kebijakan yang berpihak kepada perkembangan Tosanaji itu. Saya bersyukur kemarin upacara HUT RI sangat luar biasa. Ya, itu kalau terjadi luar biasa loh kalau bisa serentak begitu. Produsen sarung tradisional dari Padang, dari Lampung, dari Palembang, dari Jawa, karena semua mengenakan pakaian tradisional, sampai dari untuk kepalanya, itu semua industri kecilnya bergerak, dan itu tidak tersentuh sama industri besar. Itu keperbiaan kita terhadap satu ekonomi dengan satu policy mengangkat yang namanya budaya Tosanaji itu sendiri. Jadi kalau untuk pemerintah, pertama dibutuhkan contoh dan keteladanan seorang pemimpin. Saya bersyukur kita punya Presiden Pak Jokowi yang memberikan akomodasi untuk mengarah ke sana, namun dia sendiri tidak akan bisa apa-apa karena pimpinan negara ini itu banyak sekali, mulai dari gubernur, bupati, masyarakat adat, kemudian ini, itu, dan lain sebagainya. Semuanya itu pimpinan-pimpinan dari negara ini. Jadi menurut saya pemerintah nggak perlu memberikan sesuatu anggaran untuk pengangkatan budaya ini. Cukup goodwill-nya saja. Karena dia dipilih secara mayoritas oleh siapa, dia harus berpihak kepada siapa. Contoh sederhana, Hari Keris. UNESCO mengakui keris Indonesia itu tahun 2005. Sementara setelah itu baru mengakui wayang dan yang batik. Tapi pertanyaannya, kalau batik sama wayang sudah harinya, hari batik, hari wayang, kenapa belum ada hari keris? Menurut saya permainan politiknya menjadi sangat-sangat dalam. Saya tahu pada kesempatan periode pertama Pak Jokowi kemarin, kalau mau mengeluarkan ya kita sebut dengan hari keris, ya bisa-bisa ada kelompok yang cukup fenomenal yang akan menentangnya. Itu akan menjadi suatu duri dalam perjalanannya langkah Pak Jokowi ke periode kedua. Nah, pertanyaan saya sekarang Pak Jokowi sudah di periode kedua dan nggak mungkin akan di periode ketiga karena batasnya maksimum cuma 2 kali. Apa Pak Jokowi keberatan Anda? Apakah Anda masih pertimbangan politik untuk berat untuk mengeluarkan itu gara-gara menjadi tidak populer? Kita tidak akan pernah bisa memuaskan semua pihak, tapi Bapak harus bisa memuaskan sebagian besar masyarakat yang Bapak pimpin, karena situasinya tidak akan pernah sama. Jadi hari keris seyogianya dikeluarkan. Dari situ akan tercatat dalam sejarah siapa orang yang mengumandangkan hari keris. Dialah adalah orang yang kita kenang. Walaupun kita sudah tidak ada di bumi ini, kita akan ingat siapa dia. Kemudian upacara bulanan di instansi itu. Kemarin Departemen Keuangan saya lihat beberapa kali sudah, tapi tidak menjadi langgeng lagi. Padahal kalau upacara kemudian pesertanya disuruh mengenakan sesuatu baju daerah lengkap dengan atributnya, pasti akan menyandang. Saya tidak bicara keris Jawa aja loh ya. Kita bicara Tosanaji Nusantara. Karena di setiap Nusantara itu ada semacam satu ya pakaian adat beserta kelengkapannya. Di samping tentang upacara, promosi-promosi pegawai negeri. Di Malaysia begitu Pak. Seorang pegawai negeri dipromosi, diberikan suatu tanda, adanya semacam satu pusaka sebagai sesuatu ya wujud bahwa dia telah mengalami promosi.
Ada suatu kebijakan kurir misalnya, ini juga perlu kita bicarakan. Karena lucu, Undang-Undang Darurat nomor 12 pasal 2 tahun 1951 itu sudah mengecualikan keris bukan sebagai senjata tajam. Tapi kalau kita mengirim keris misalnya ke Surabaya atau ke Kalimantan, itu harus bohong mengatakan bahwa ini adalah souvenir, ini adalah itu. Kita tidak berani karena apa? Dituliskan oleh ekspedisi, pokoknya keris dimasukkan senjata tajam tidak boleh dikirimkan. Kan menurut saya dilema. Undang-Undang Darurat nomor 12 sudah memberikan green light, tapi dalam praktek untuk kurirnya tidak. Nah menurut saya, ngapain untuk mengembangi satu haji kita harus berbohong seolah-olah kita ini pura-pura untuk mengembangkan budaya ini. Kita harus tegak untuk mengatakan bahwa ini sesuatu budaya yang layak untuk kita kembangkan. Jadi saya catat ada beberapa kekurangan yang sangat menyeluruh, dari mulai dunia, empu, merangi, penjamas, pedagang, kolektor, masyarakat secara umum, dan sekaligus untuk pemerintah. Harapan saya, para pemangku kepentingan ini adalah bertanggung jawab atas tumbuh atau tidaknya budaya bangsa. Di sini kita bicara tentang budaya Tosan Haji. Jadi kalau kita selama ini terjajah oleh negara asing dengan berbagai macam teknologi dan macam-macamnya, kita bisa menjajah negara asing dengan budaya. Tinggal goodwill-nya ada atau tidak. Ini bukan masalah urusan duit loh. Biarlah masyarakat ini yang bergerak untuk mencari uang secara ekonomi, tetapi policy dari pemerintah aja sudah cukup buat kita untuk bergerak. Karena saya tahu duit anggaran pemerintah sangat terbatas. Itu bahasa kerennya ya. Sejatinya masih miskin. Sebagai penutup saya ingin mengutip pendapat seorang budayawan. Bagi saya ini adalah seorang budayawan. Kalau keris sudah kau selipkan pada pinggangmu, kau akan berubah. Kau akan lebih mirip dengan leluhurmu dan lebih dekat dengan asalmu. Mari kita kembali tutup acara ini. Semoga kita menjadi sadar kita ini terlahir di mana, asalnya dari mana, dan langit mana yang harus kita junjung. Karena kita terlahir di Nusantara, perang kita tiada lain tidak ada bukan mengangkat langit Nusantara ini. Jayalah budaya Tosan Haji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Nuwun.